Sekarang mari kita buka firman Tuhan. Daniel pasal yang pertama. Siapa yang ingin terima berkat Tuhan yang ajaib hari ini? Alright. Daniel pasal yang pertama. Saya akan baca seluruh pasal mulai ayat yang pertama. Saya berdoa akan jadi berkat beberapa hal saya mau sampaikan. Daniel pasal yang pertama, lihat pada ayat yang pertama. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yaitu orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesah, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawaan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Sesudah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana selama tahun sampai tahun pertama
pemerintahan Kores. Saudara, 3 hal saya ingin sampaikan pada pagi hari ini buat saudara. Yang pertama, coba kita lihat akan cerita ini. Kalau kita pelajari sebetulnya ketika diteliti, usia anak-anak ini ketika dibawa ke Babel, itu mereka masih sangat muda dan bahkan remaja. Usia mereka itu antara 12 sampai 14 tahun. Anda bisa membayangkan usia belasan tahun, mereka dibawa sendirian, lepas dari keluarga mereka, dibawa ke sebuah negara asing yang tidak menyembah Allah Jehovah, tapi menyembah akan ilah yang lain. Tapi kita melihat hari ini sebuah cerita, bagaimana orang-orang muda, usia baru belasan tahun, sudah memporak-porandakan begitu banyak hal yang iblis buat, dan membuat akan geger kerajaan Nebukadnezar. Nah, yang saya ingin ajak Anda belajar adalah begini. Pada waktu mereka sampai di sana, nama-nama mereka itu diganti. Saudara sekalian, semua nama Israel yang mereka sandang, semuanya berkaitan dengan nama Tuhan. Tapi ketika mereka sampai ke Babel, nama yang berkaitan dengan nama Tuhan itu diganti dengan nama-nama yang berkaitan dengan nama dewa. Dan bagi orang Yahudi, itu sebuah penghinaan dan perendahan yang luar biasa. Nah, sekarang coba saya mau ajak Anda melihat apa diganti apa. Nanti saya tunjukkan 1-2 hal yang aneh dari sini. Yang pertama dikatakan Daniel. Nama Daniel itu artinya Tuhan itu hakim. L-nya itu dari Elohim. Tuhan itu hakim. Nama Tuhan itu hakim diganti Belsasar. Belsasar itu artinya pangeran dari Bel. Bel itu dewa tertingginya mereka. Jadi dikatakan Daniel itu pangerannya Bel. Itu sebuah penghinaan. Dia pernah menyandang nama Elohim di dalamnya. Tiba-tiba dikasih nama dewa. Buat orang Yahudi itu merendahkannya luar biasa. Yang kedua, nama Hananya. Nama Hananya artinya whom Jehovah had favor. Yang diberi favor, kemurahan oleh Jehovah. Lihat nama Jehovah itu muncul lagi di situ. Tapi nama Hananya diganti dengan Sadrah. Artinya orang yang disinari oleh matahari. Apa hebatnya matahari dibandingkan penciptanya? Itu perubahan nama yang merendahkan sekali. Berikutnya lagi, nama Misael. L-nya ini Elohim pasti. Artinya, who is comparable to God? Siapa yang dapat dibandingkan dengan Tuhan? Siapa yang dapat dibandingkan dengan Elohim? Itu artinya Misael. Diganti dengan Mesah yang berkaitan dengan dewa bumi. Anda bisa bayangkan dia menyandang nama yang berkata tak ada yang dapat dibandingkan dengan Elohim. Diganti dengan dewa bumi. Lalu yang namanya Asaria. Artinya whom Jehovah help. Yang ditolong oleh Jehovah. Diganti dengan nama Abednego. Yang artinya pelayan daripada api yang menyala. Berkaitan dengan dewa api. Apa hebatnya? Buat orang Yahudi ini penghinaan luar biasa. Penghinaan. Saudara sekalian, tetapi kalau Anda perhatikan, ini yang aneh. Di sepanjang kitab Daniel, kalau Anda membaca, sampai dengan hari ini, jarang orang menyebut Daniel dengan nama Belsasar, jarang. Nama Daniel tetap Daniel. Benar nggak? Sampai hari ini orang pakai nama baptis Daniel. Nggak ada, Pak Belsasar itu nggak ada. Belboy banyak. Belsasar nggak ada. Tapi yang 3, yang Hananya, Asaria, Mesael, Asaria itu, sekarang yang populer malah siapa? Sadrah, Mesah, Abednego. Ayo.
Bukankah kita juga mendengar ada pendeta Mesah, pendeta Sadrah, ya toh? Saya kenal beberapa hamba Tuhan namanya memang pendeta Sadrah. Saya nggak berani berkata nama dewa itu, Pak. Dia yang ngerti. Tapi kenapa sampai pada saat terakhir nanti, waktu di Daniel pasal 3, mereka berhadapan dengan dapur api seperti di gambar kita ini, yang muncul bukan nama aslinya, yang muncul berkaitan dengan dewa. Rupanya ini yang terjadi. Daniel diberi nama pemimpin dewa, Mbae dewa. Ya toh? Yang satu diberi nama berkaitan dengan dewa matahari. Yang kedua berkaitan dengan dewa bumi. Yang ketiga berkaitan dengan dewa api. Kenapa yang ketiga, Sadrah, Mesah, Abednego, kecenderungannya yang dipakai justru nama Babel? Kenapa bukan seperti Daniel yang dipakai adalah nama dari Israel? Dengarkan baik-baik, saudara. Segala sesuatu yang Tuhan tetapkan itu, atau apapun yang Tuhan izinkan, tidak pernah tanpa sebuah tujuan Tuhan yang mulia dan jelas. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, di belakang semuanya itu ada seperti kemuliaan Tuhan yang begitu ajaib, yang Dia sediakan buat kita. Nah, izinkan saya cerita tanpa membaca ayatnya. Di rumah tolong baca di kitab Daniel pasal 3. Saya sempat mempelajari itu. Suatu hari raja oleh hasutan orang membuat akan sebuah patung. Dan patung itu adalah patung dari Nebukadnezar. Dan Alkitab berkata, diperintahkan setiap orang pada waktu tanda diberi, mereka harus menyembah akan patung itu. Dan barang siapa yang tidak menyembah patung itu, akan dimasukkan dalam dapur api. Dan itu menurut saya, begitu Anda belum masuk saja sudah mati kosong. Tapi hukumannya kalau kamu tidak mau menyembah akan patung itu, kamu akan mendapatkan hukuman mati dengan dimasukkan ke dapur api. Dan hari itu, hanya 3 orang Ibrani yang berdiri. Alkitab tidak menjelaskan Daniel lagi di mana waktu itu. Tapi yang pasti juga tidak akan ikut nyembah. Tapi yang terlihat 3 orang ini, dan Alkitab tidak menyebut nama Ibrani mereka, tapi Alkitab menyebut nama Babel mereka. Sadrah, Mesah, Abednego. Dia berdiri dan dia tidak mau menyembah patung itu. Saudara, saya coba pelajari, saya baca beberapa artikel menarik. Salah satunya menjelaskan begini. Di dalam terjemahan bahasa Kaldea, bahasa mereka pada waktu itu, yang namanya patung yang dibuat itu dalam bahasa Kaldea, namanya adalah Lucifer. Coba Anda bayangin. 3 orang Ibrani dengan nama Babel melihat patungnya Lucifer. Dan mereka berkata, kami tidak akan menyembah patungnya Lucifer. Kami tidak akan menyembah patung apapun, kami hanya menyembah Allah Jehovah. Dan pada waktu itu ketika raja melihat, dia marah sekali. Tapi raja juga tahu 3 orang Ibrani ini orang brilian. Kalau sampai mereka mati, kerugian besar buat kerajaan. Tapi dia sudah terlanjur membuat undang-undang yang berkata kalau tidak menyembah, masukkan dapur api. Saudara, ketika saya doakan hadapkan ke Tuhan, Tuhan itu Roh Kudus cerita dengan saya, dengan seperti cerita dongeng yang menarik sekali. Saya coba mau tirukan gaya Tuhan cerita, supaya Anda itu mudeng akan kebenarannya. Ini sebabnya, mengapa nama mereka seperti dibiarkan dipakai melekat pada mereka. Ini sebabnya. Kira-kira ini, saudara, ilmu perkungfuannya begini, ilmu silatnya. Nebukadnezar berkata, aku siapkan dapur api. Kalau bahasa Alkitab berkata gini, kami tidak akan menyembah, karena Tuhan yang kami sembah akan menolong kami. Jikalau tidak, kami tetap tidak akan menyembah. Dia istilahnya begitu kan? Nantang mereka. Ini kalau bahasa, saya bahasakan kungfunya, komiknya, silatnya, kira-kira begini. 3 pendekar namanya Sadrah, Mesah, Abednego. Ini ilmu perdewaan, saudara. Tanda petik, ya lah.
Nih dapur api. Aku nyalakan 7 kali lebih panas lagi. Sadrah itu kan berkaitan dengan dewa matahari. Dia ngomong gini, matahari kok mau dibakar? Cerita saka ndi itu? Matahari kok mau dibakar? Ya kowe sing tak obong. Matahari kok mau dibakar? Ilmunya lebih tinggi. Sadrah, Mesah berkaitan dengan dewa bumi. Bumi kok mau dibakar? Ya kowe mati sisan katanya. Malah tak buka ambles. Kowe pasti sing mati toh. Bumi kok dibakar. Sama dengan lu bunuh diri. Yang matahari berkata, iya goblok. Matahari dibakar. Bumi dibakar. Matek kabeh katanya begitu. Kayak Surabayaan. Yang terakhir Abednego dewa api. Jeruk kok makan jeruk. Api kok bakar api. Ya apa tak ya? Katanya begitu saudara. Rada Madura sedikit. Api, nggak bisa ini. Api bakar api. Jeruk makan jeruk. Ya bongo katanya gitu saudara. Dibakar cerdas yang ngantarkan mereka mati saudara. Terus mereka jalan-jalan. Nah ada pribadi keempat. Bukan Daniel. Menurut saya Tuhan Yesus mungkin pemanasan turun ke bumi. Bapak belum waktunya, tak pemanasan dulu. Ya, ini orang sing panas, silahkan pemanasan. Jadi Tuhan di tengah-tengah mereka ngobrol. Yang matahari berkata, bocah goblok tenan, matahari kok dibakar. Yo enak aja, dia bilang gitu. Tuhan Yesus hanya berkata, pinter katanya. Yang dewa bumi berkata, bumi kok dibakar, itu matek dewi toh tenan, mati tenan. Terus yang satu lagi dewa apinya berkata, jeruk makan jeruk. Wis dikandani jeruk kok makan jeruk. Ini api kok makan api. Nggak bisa. Jalan-jalan saudara. Tidak satu rambut pun terbakar. Anda bisa ngerti nggak model cerita perdewaannya? Artinya apa Pak? Ada serak mudeng saya tahu. Dengerin baik-baik saudara. Dengerin baik-baik. Setiap kali saudara dan saya menghadapi sebuah perendahan, sebetulnya itu tempat di mana, ini saya pakai istilah-istilah silat. Anda sedang nyedot menghisap kemampuan-kemampuan yang ajaib. Setiap kali saudara itu menghadapi perendahan, sebetulnya itu titik di mana saudara akan menghadapi pengangkatan yang luar biasa. Ketika rombongan Nabi menebang pohon dan mata kapaknya jatuh, mereka lapor ke nabinya, Nabi bertanya di mana jatuhnya. Dari titik jatuh itu, kapak itu akan timbul dan mengapung kembali. Setiap kali dalam kehidupan kita Tuhan mengizinkan adanya perendahan, saya beritahu saudara di titik itu Anda mesti mengerti, itu titik akan jadi tempat peninggian dalam hidupku. Kalau kita bisa bersyukur melewati apapun yang kadang-kadang tidak enak, menyakitkan, bahkan mungkin menyiksa batin kita. Tapi Anda berkata, Tuhan aku tahu tidak ada bagian apapun dalam hidupku yang tidak seizin Tuhan. Dan begitu Anda bisa nangkap itu, Anda akan melihat sesuatu yang ajaib. Saya beri contoh. Bertahun-tahun yang lalu, seseorang saudara berkata kepada saya, Pak Agung, ayo nulis buku Pak. Saya yang menerbitkan. Saya itu tulis, zaman itu belum pernah nulis. Saya tulis mungkin butuh waktu berbulan-bulan. Saya siapkan yang terbaik yang di hati saya. Saya kirim, saudara, saya ketik dengan tangan saya sendiri. Zaman itu belum ada komputer seperti sekarang. Saya kirim ke tempat beliau. Saya tunggu berbulan-bulan dan tidak ada kabarnya. Satu hari saya ketemu dengan dia, saya bilang, Pak, saya sudah kirim naskahnya. Dengan senyum dia berkata, maaf. Menurut saya itu tidak akan laku. Yang laku itu yang lucu-lucu. Cobalah kumpulan humor rohani aja. Itu lebih laku keras. Kalau buku tulisanmu terlalu berat, tidak akan laku. Saya kaget,
Dari awal kalau ngomong tulislah yang lucu-lucu, ya saya pasti tidak akan lakukan itu. Tapi tambahan yang lucu-lucu tidak pernah disebutkan. Apa saja katanya, saya kirim, dia bilang tidak mau. Dan suatu hari dia berkata seperti itu. Saya bilang, ya Pak, terima kasih kalau begitu. Terus nggak lama dia kembalikan tulisan saya. Saya bilang, Tuhan, bukuku ditolak. Kalau saudara memilih untuk pahit, Anda akan berkata begini, ya sudahlah, memang begini. Kalau Anda memilih untuk nelongso, Anda akan berkata, ya memang, siapa mau beli buku saya? Saya bukan orang yang terkenal. Ya sudahlah, saya sudah coba berikan yang dia minta. Setelah saya kerjakan ditolak. Dengan sebuah alasan yang seperti itu. Atau Anda mau apa? Saudara, saya mau berkata buat saudara, waktu berjalan. Hanya beberapa tahun setelah peristiwa itu, nggak terlalu jauh, mungkin 2-3 tahun. Satu hari Tuhan gerakkan hati saya, tulis satu buku dengan judul Hadirat Tuhan. Pada waktu itu saya minta Pak Tim yang cetak buku itu. Kita duitin sendiri, cetak sendiri. Saya jual sendiri, saudara. Kalau saya keluar kota, saya khotbah, saya bawa buku itu. Tiap kali saya bawa 100, saya bawa 150, saya bawa sendiri. Saya khotbah, saya jual, minta orang jualkan di luar. Dan setiap kali laris. Buku itu cepat sekali berkembang. Dan dari satu buku itu, karena saya harus cetak sendiri, tidak ada orang mau mencetak. Yang mau cuma saya kalau cerita lucu-lucu. Saya kurang punya bakat jadi pelawak. Tapi itu yang mereka minta. Justru ketika penolakan itulah dan kita sikapi dengan benar. Satu hari kita nyetak sendiri, itu cikal bakal lahirnya Media Injil Kerajaan, MIK. Sekarang mungkin sudah ratusan judul yang dicetak. Seandainya pada waktu itu orang ini mencetak buku saya. Satu mungkin memang betul tidak laku. Tapi itu justru mungkin membuat saya berhenti untuk menulis. Namun ketika tiba-tiba orang berkata, aku tidak mau tulisanmu. Tidak mungkin laku. Itu yang membuat satu kali dari pengalaman itulah saya berkata akhirnya, mari kita cetak sendiri. Dan kita punya MIK yang sangat diberkati pada hari ini. Waktu berjalan, saudara. Akhirnya beliau mengerti, ini tidak sejelek yang dia pikir. Dia kirim timnya datang ke Semarang. Sudah sekian tahun lalu sih. Dan dia berkata kepada saya, Pak, boleh nggak kami diberi bagian, Pak, mencetak tulisan buku Bapak? Oh, saya masih ingat itu peristiwa. Saya bukan pendendam, saudara. Kalau sekedar tidak lupa kan tidak berarti saya dendam, saudara. Saya masih jawab dengan sangat baik. Saya bilang gini, Bapak-bapak, ada Ibu Foni yang ngurus ini, tolong langsung ke beliau saja. Dan saya tidak memberikan peringatan berkata, tolak saja, enggak. Saya biarkan aja ngalir. Karena saya bilang, Tuhan, aku bukan pendendam. Kalau aku ingat, ya puji Tuhan karena aku bukan orang pikun. Itu aja sih. Lalu dalam pembicaraan, Ibu Foni tanya begini. Bagus tuh, Bapak, kalau saya berikan satu judul ke Bapak. Dari pengalaman Anda buku rohani, bisa terjual berapa? Dia mengatakan, oh Bu, kami kalau laris itu sampai 3.000 per judul bisa laku 3.000. Dan Bu Foni dengan senyum khasnya berkata begini, maaf Pak, di tempat kami kalau buku Bapak hanya jual 3.000, itu buku tidak laku. Dan di dalam sejarah tidak pernah kami hanya jual 3.000. Itu angka buruk sekali. Itu angka tidak laku. Lebih baik kami cetak sendiri, Pak. Supaya kita bisa jual dan berkati ribuan orang. Lebih dari yang Bapak bisa berikan. Pembicaraan berhenti. Mereka pulang dengan wajah kecewa. Saya lihat sekecewa wajah saya dulu sebetulnya. Tapi itu bagian dari cerita. Di mana saya berkata seringkali sebuah perendahan itu ujungnya bagus.
Amen, saudara. Itu perendahan. Sadrah, Mesah, Abednego, nama itu merendahkan mereka. Tapi kalau Tuhan berkata, aku izinkan satu kali kamu akan lihat itu untuk apa. Dan setiap panggilan itu, seperti mereka berkata, kamu kan panggil aku dewa matahari. Dan sekarang kamu ancam aku dengan api. Apa hebatnya dapur api 7 kali lipat dengan panasnya matahari. Demikian juga yang Sadrah dan Abednego semua berkata yang sama di iman mereka berkata seperti ini. Anda bisa mengerti. Setiap kali kita mengalami apapun lah yang namanya perendahan. Anda lihat yang namanya Yusuf. Saya buka satu lagi. Yusuf Tuhan izinkan ditaruh di rumah Potifar. Itu rumah orang kaya, pejabat penting Firaun. Untuk apa? Bukan sekedar untuk digoda sama Tante Pot. Tapi di situ dia belajar, lu ya, hidup jadi orang gede kayak begini. Karena sebentar lagi, lu jadi orang gede. Tapi hidupnya mengabdi di situ. Dia ngerti bagaimana hidup di rumah bagus, jadi orang besar. Kenapa harus dibawa masuk penjara, Pak? Penting, Anda ngerti gak? Ahok aja ngurusi kali jodoh, urusannya repot. Kelak ini Yusuf ngurusi seluruh Mesir sebagai orang asing. Dia memerintah orang Mesir, ngatur ekonominya, ngatur lumbungnya, ngatur begini. Anda tahu itu preman-preman di bawah. Ketika sekian tahun dia hidup dengan preman-preman paling jahat di Mesir. Dan dia bisa taklukkan mereka. Dia bisa taklukkan yang teri di luar, saudara. Itu bukan sekedar perendahan. Itu momen di mana dia menghisap kemampuan, kesanggupan untuk masa depannya. Hari ini kalau Anda sedang mengalami sebuah perendahan, jangan teriak-teriak, melolong-lolong, minta tolong semata-mata. Ambil semua manfaat dari apa yang kelihatannya pahit. Karena satu hari itu akan membuat dari sebuah pengetahuan, keterampilan, kesanggupan Anda untuk menerima yang terbaik yang dari Tuhan. Saya berdoa, hidup kita punya cara melihat yang berbeda. Tapi poin kedua saya mau sampaikan dengan cepat. Kalau Anda lihat mereka itu ya, menerima akan kasih, kebaikan yang luar biasa. Semua dia pakai ditujukan buat Tuhan. Satu hari ada orang tanya dengan saya, Pak, Bapak ini orang yang terus terang kalau ngomong soal keuangan. Bapak tidak takut namamu jelek? Enggak. Sebab ini hatiku. Saya diberitahu Tuhan, satu hari harus terjadi. Tidak ada orang miskin di antara kita. Saya hanya sampaikan firman Tuhan. Saya tidak memanipulasi hidup mereka. Saya ngajar dari apa yang saya alami dengan Tuhan. Menurut saya akan berdosa kalau saya simpan itu buat diri saya sendiri. Ada banyak hal yang saya kadang-kadang belum tahu dan saya mengalaminya. Tapi kalau saya sudah tahu dan saya ngerti kuncinya, saya akan cerita terang-terangan. Karena saya ingin melihat semua ini ujungnya jadi luar biasa.